yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam, yang hari ini kita akan membahas seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Ahitofel. Ahitofel ini banyak dibicarakan di dalam 2 Samuel pasal 15-17, juga diungkit kembali di dalam pasal yang ke-23. Juga di dalam surat Tawarik juga disinggung kembali mengenai Ahitofel. Saya akan membacakan sedikit dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-27 tentang siapa itu Ahitofel. Ayatnya ke-33, Ahitofel adalah penasehat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Ayat 34, yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab. Ini merupakan sebuah kesimpulan di dalam 1 Tawarik terhadap apa yang sudah terjadi yang ditulis di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 sampai pasal 17 dan juga di dalam pasal 23. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, tema kali ini dikatakan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut adalah sebuah ungkapan terhadap orang yang menaruh kebencian, kemarahan, bahkan suatu niat jahat terhadap seseorang, tetapi terhadap orang tersebut dia bisa bersikap manis, dia bersikap sebagai teman lama atau sahabat yang baik. Ini yang disebut dengan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu biasanya justru ada di kalangan terdekat, entah itu di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam rekan kerja, orang-orang yang dekat dengan kita, dia bisa menjadi musuh dalam selimut. Ahitofel adalah teman, sahabat Raja Daud selain Husai. Kemana-mana Ahitofel itu berjalan bersama-sama dengan Raja Daud. Bahkan di dalam Mazmur nomor 55 dan Mazmur nomor 41, Raja Daud berkata demikian tentang Ahitofel. Jika pembenciku atau musuhku menyerang aku gak masalah, aku akan hadapi. Tetapi sekarang orang yang mengangkat tumitnya terhadap aku, dia adalah orang yang bersama-sama dengan aku, yang bergaul dengan aku, bahkan makan satu meja bersama dengan aku. Kita pergi ke bait Allah bersama-sama. Dia mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini Raja Daud berbicara tentang Ahitofel. Ada satu kekecewaan yang luar biasa bagi Raja Daud, karena Ahitofel yang dianggap sebagai teman dekat, Ahitofel yang dihormati, dihargai oleh Raja Daud, tetapi justru menghunuskan pedangnya kepada Raja Daud. Ahitofel dikatakan adalah seorang penasehat raja. Dia adalah imam besar. Ahitofel itu dikenal oleh rakyat Israel pada umumnya sebagai seorang imam yang baik. Bahkan dikatakan bahwa suara dari nasihat Ahitofel itu sama seperti suara Tuhan. Begitu bijaksananya dia, begitu kerohaniannya yang baik Ahitofel, sehingga dia dihormati bukan saja oleh Raja Daud tetapi juga oleh hampir seluruh rakyat Israel. Dia menjadi suatu kehormatan, kemuliaan bagi bangsa Israel. Itulah Ahitofel, seorang imam, seorang penasehat yang handal, yang sangat dihormati oleh Raja Daud. Tetapi dia adalah seorang musuh dalam selimut bagi Raja Daud. Ini diawali karena apa? Memang Alkitab tidak berbicara secara terbuka akan kemarahan, kebencian dari Ahitofel. Tetapi ada kisah-kisah di dalam Alkitab yang menyiratkan akan kondisi hati, keadaan dari Ahitofel. Yang pertama adalah Alkitab berbicara bahwa Ahitofel adalah ayah dari Eliam. Eliam adalah salah satu dari 37 pahlawan Daud yang terkenal pada waktu itu. Termasuk diantaranya adalah Urias. Eliam dan Urias ini mereka berkawan dekat. Dan itu dibuktikan ketika Urias mengambil anak Eliam, yaitu Batsheba, menjadi istrinya.
Batsheba berarti cucu dari Ahitofel. Dan kita tahu kisah Batsheba dan Urias, yang pada akhirnya Batsheba dirampas oleh Raja Daud dan Urias suaminya dibunuh oleh Raja Daud. Ini menjadi satu permasalahan bagi Ahitofel. Tapi pada waktu itu Ahitofel menyimpan segala sesuatu. Segala sesuatu yang tidak baik yang tersimpan di dalam hati kita itu adalah sampah, Bapak Ibu sekalian. Yang suatu saat jika sampah itu tidak dibuang akan menjadi bom waktu. Itulah Ahitofel. Dia tetap melayani raja, dia tetap bersahabat dengan raja, dia tetap menjadi penasehat raja. Tetapi peristiwa kebahagiaan keluarga besarnya yang sudah dirusak oleh Daud itu menjadi suatu momok tersendiri bagi Ahitofel. Yang kedua, Ahitofel adalah seorang yang sangat dihormati. Orang yang biasa dihormati, orang yang biasa dimuliakan, suatu kali ketika tidak dihormati itu sakitnya luar biasa, kecewanya luar biasa. Ahitofel di dalam kondisi waktu yang kritis, nasihatnya diabaikan, tetapi nasihat orang lain diterima. Itu yang membuat Ahitofel menjadi marah, menjadi sangat-sangat kecewa. Dia pulang kampung dan akhirnya dia gantung diri dan dia mati. Ini menandakan apa hal yang kedua, bahwa sehebat-hebatnya Ahitofel, sekudus-kudusnya Ahitofel sebagai seorang imam, dia memiliki sebuah kelemahan. Kelemahan untuk disanjung, kelemahan untuk dimuliakan, dihormati. Ini menjadi justru kelemahan yang membawa Ahitofel kepada akhir hidup yang sangat miris. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sebagai musuh dalam selimut, pada akhirnya Ahitofel mendapatkan sebuah peluang ketika Absalom anak Daud memberontak ingin menjadi raja. Maka Ahitofel berpihak kepada Absalom, dan rakyat yang melihat Ahitofel yang dihormati oleh mereka berpindah kepada Absalom. Maka rakyat banyak yang mendukung Absalom untuk menjadi raja, sehingga Raja Daud pada waktu itu harus melarikan diri keluar dari istananya. Dia melarikan diri, dia pergi. Dan Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom. Ini saatnya, ini saat yang tepat. Ada dua nasihat yang diberikan Ahitofel kepada Absalom. Yang pertama adalah tiduri semua selir-selir ayahmu, supaya dunia melihat bahwa engkau sudah menguasai akan semua properti dari ayahmu, dan rakyat akan semakin mendukung engkau karena kekuasaanmu semakin besar. Dan hal yang kedua, kasih saya 12.000 orang, maka saya akan pergi, saya akan membunuh dengan tangan saya sendiri Raja Daud. Karena ini saat yang tepat, bahwa Raja Daud sedang kecewa, Raja Daud sedang down, Raja Daud sedang tidak berstrategi. Mari berikan 12.000 orang bersama-sama dengan saya. Mengumpulkan 12.000 orang adalah satu kesempatan yang memerlukan waktu yang sedikit, karena 12.000 orang itu standby. Tetapi datanglah Husai, sahabat dari Raja Daud. Husai, sahabat dari Raja Daud, sebenarnya dia berpihak dengan Raja Daud. Waktu itu dia mau kabur, tetapi Raja Daud bilang, Husai, kalau kamu kabur ikut dengan saya, kamu tidak berguna. Tetapi justru kalau kamu tinggal di istana, kamu sangat berarti buat saya. Kamu beritahu berita-berita yang ada di dalam istana kepada saya. Oke, akhirnya Husai, musuh dalam selimut bagi Absalom, dia bersama-sama dengan Absalom. Husai datang dan dia menentang dari nasihat Ahitofel. Dia katakan, jangan seperti itu. Panggil seluruh rakyat Israel dan kita menyerbu bersama-sama menyerang Raja Daud. Ini sebenarnya adalah nasihat yang salah. Kenapa? Karena kalau mau memanggil seluruh rakyat Israel, itu membutuhkan waktu yang lama. Dan Raja Daud itu merupakan kesempatan emas baginya untuk dia bisa berstrategi melawan kudeta itu. Tetapi akhirnya usul Ahitofel ditolak, usul Husai diterima. Dan ini yang membuat
kelemahan dari Ahitofel, yaitu ingin dipuji, ingin disanjung, menjadi seperti senjata yang menghujam dirinya. Dan Ahitofel akhirnya mati karena gantung diri. Bapak Ibu, ini kisah yang sangat menarik, kisah kehidupan sehari-hari yang mungkin tanpa kita sadari kita menaruh kemarahan, kita menaruh ketidaksukaan, menaruh kebencian kepada seseorang yang mungkin dekat dengan kita. Tetapi karena kita ingin menjaga hati, kita di depannya kita manis, kita di depannya kita baik, tetapi sebenarnya saya gak suka dengan kamu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kita satu hal, yaitu mengampuni. Mari kita belajar mengampuni. Mengampuni sakit hati kita, orang yang sudah melakukannya. Mengampuni masa lalu kita. Mengampuni orang-orang yang mungkin pernah menjatuhkan kita. Mengampuni. Karena memberikan ampun, memberikan maaf, itu bukan saja untuk kebaikan orang lain, tetapi juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena sampai berapa lama kita dapat menanggung kemarahan, kebencian kita, itu adalah sampah di dalam hati kita. Jangan kita menjadi musuh dalam selimut yang tanpa kita sadari. Di depan orang kita bisa bersikap manis, tetapi di belakangnya kita membicarakan dia, menjelek-jelekan dia, dan di belakangnya ada satu kemarahan di dalam hati kita. Mari kita belajar untuk kita merenungkan hati kita. Adakah kemarahan? Adakah kebencian? Adakah ketidaksukaan di dalam hati kita terhadap seseorang? Mari kita doakan dia. Kita belajar untuk mengampuni, memaafkan. Agar kemarahan, kebencian, ketidaksukaan kita itu bukan menjadi bom waktu bagi kita yang suatu saat bukan saja merugikan orang-orang di sekitar kita, tetapi juga merugikan bagi diri kita sendiri. Sayang, seorang Ahitofel, seorang imam yang sangat dihormati, yang nasihatnya setara dengan perkataan Tuhan, tetapi pada akhir hidupnya dia akhiri dengan kekecewaan dan menggantung diri. Kita masuk di dalam doa. Segala puji, hormat, juga syukur kami naikkan kepada Allah yang sudah mengasihi kami, yang dengan setia menolong, membantu, menemani, menyertai kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini ajar kami untuk kami dapat merefleksikan diri kami terhadap kisah yang baru saja kami dengar, seorang Ahitofel. Tuhan, kadang ketidaksukaan kami kepada seseorang, kemarahan kami yang tersembunyi, kebencian kami yang tersembunyi jauh di dalam lubuk hati kami, menjadikan diri kami seperti musuh dalam selimut. Kami bisa bersikap baik kepada orang-orang yang tidak kami sukai. Mungkin kami bisa memberikan nasihat, memberikan senyuman, memberikan sapaan kepada mereka, tetapi sesungguhnya kami tidak menyukai mereka. Tuhan, ini menjadi sebuah sampah yang suatu saat akan menjadi masalah besar bagi diri kami. Oleh sebab itu, biarlah kiranya pada malam hari ini sekali lagi, jika ada hal-hal yang tersembunyi, yang tidak berkenan di hati Tuhan yang ada dalam hidup kami, dalam hati kami, kiranya Engkau bukakan dan berikan kerendahan hati bagi kami untuk kami belajar saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain. Kami rindu kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa hidup berdamai dengan hati yang lurus, dengan hati yang tulus, tanpa unek-unek di dalam hati kami, tanpa ganjalan-ganjalan. Khususnya juga dengan orang-orang di rumah, suami istri, orang tua anak, sesama saudara kandung, ataupun dengan rekan-rekan pelayanan di dalam gereja. Jika ada unek-unek kami terhadap seseorang, Tuhan ampuni kami. Ajar kami untuk kami dapat belajar saling memaafkan, saling mengampuni. Agar biarlah kiranya hidup kami sebagai saudara-saudari seiman sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan bagi gereja Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa dan terus berdoa
bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan hidup. Tuhan, biarlah kiranya di tengah-tengah pergumulan tetap Engkau sucikan hati kami. Tuhan, tetap pelihara hati dan iman kami, agar biarlah kiranya di dalam pergumulan yang sulit sekalipun umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, matanya tetap tertuju kepadamu dan hatinya tetap tulus dan suci di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Marilah kita belajar untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Ampunilah aku Tuhan atas dosa yang telah kulakukan, karena aku tak berbelas kasihan pada mereka yang minta ku maafkan. Sungguh sulit hati ini untuk mengampuni sesama kami, bahkan mereka yang kami cintai. Berat memaafkan yang lukai hati, kasih-Mu